Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Basit Renaldi. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Silwangi yang pada kesempatan kali ini sedang melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan di SMA N 3 Tasikmalaya. Salam kenal dari saya dan selamat mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran walaupun kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran daring. Seperti biasa, untuk mengecek kehadiran, silakan kalian tulis nama dan nomor absen kalian pada kolom komentar di bawah. Ingat, absensi ini hanya berlaku 1 kali 24 jam setelah video ini diupload. Dan bagi kalian yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, silakan menghubungi Bapak secara pribadi dan kemukakan alasan kalian mengapa tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Supaya pembelajaran lebih sempurna, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pertemuan kali ini anak-anak akan membahas kompetensi dasar 4.2, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Serta tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah membaca secara cermat dan memahami surat lamaran pekerjaan, peserta didik diharapkan mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sekarang, Bapak akan bertanya terlebih dahulu mengenai isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dimulai dari isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada apa saja coba? Apa? Tempat dan tanggal, betul. Alamat surat, tepat sekali. Lampiran dan perihal, iya. Ada lagi? Salam pembuka, benar. Isi surat, betul. Penutup, iya, tepat. Salam penutup, benar sekali. Tanda tangan dan nama terang. Oke, berarti anak-anak sudah mengetahui dan paham mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sekarang, kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Ada apa saja? Ada apa? Menggunakan bahasa yang baik dan benar, betul sekali. Menggunakan kata-kata yang sopan, iya. Menggunakan kata-kata yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran, betul sekali. Bahasa sesuai dengan kaidah ejaan, benar. Yang terakhir, ada yang tahu? Iya, menggunakan kata baku. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar menyusun surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Pada pembelajaran kali ini, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah. Sama dengan model pembelajaran yang kita gunakan pada materi mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, pada model pembelajaran berbasis masalah ini seharusnya jika diterapkan
dalam pembelajaran tatap muka secara langsung, peserta didik diharuskan untuk dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Namun, karena kondisi sekarang yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung, maka peserta didik diharuskan untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri di rumah masing-masing. Tetapi, kita akan tetap menggunakan mode pembelajaran berbasis masalah dalam video pembelajaran kali ini. Sekarang, coba anak-anak perhatikan. Baca dan cermati surat lamaran pekerjaan berikut ini. Apakah surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi sudah disusun atau ditulis sesuai dengan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang sudah kalian pelajari? Sudah? Jika sudah, sekarang coba kalian kemukakan bagian apa saja dalam surat lamaran pekerjaan tersebut yang dalam penulisannya tidak sesuai dengan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ada apa saja? Ayo kemukakan. Penulisan tempat dan tanggal, betul. Terus penulisan alamat, iya. Ada lagi? Penulisan salam pembuka, benar. Ada lagi? Cukup? Oh belum, ada lagi? Penulisan dalam penggunaan bahasa asing, betul. Terus penulisan identitas dan lampiran dalam isi surat, benar sekali. Terus ada lagi? Penulisan penutup dan salam penutup, ya. Ada lagi? Sudah? Oh, penulisan nama terang. Sudah? Tidak ada lagi? Oke, jika sudah, coba kita perhatikan kembali surat lamaran pekerjaan tersebut. Apakah benar surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi ditulis tidak sesuai berdasarkan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Kesalahan penulisan atau penyusunan surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi berdasarkan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kesalahan yang pertama ada pada penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan seharusnya disimpan atau ditulis di bagian pojok sebelah kanan atas. Sedangkan dalam surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi ditulis di sebelah pojok kiri atas. Kesalahan selanjutnya ada pada penulisan dalam kolom lampiran. Seharusnya dalam kolom lampiran untuk menyatakan jumlah lembar ditulis menggunakan huruf, bukan menggunakan angka. Tapi dalam surat lamaran pekerjaan tadi ditulis menggunakan angka. Kesalahan selanjutnya ada pada penulisan alamat surat. Kesalahan penulisan alamat surat dalam surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi terjadi pada penggunaan Bapak atau Ibu. Dalam alamat surat dilarang atau tidak diizinkan untuk menggunakan sebuah jabatan yang menyatakan jenis kelamin seperti Bapak dan Ibu. Nah, selain itu, pada alamat surat ini juga terjadi kesalahan, yaitu penggunaan tanda baca titik setelah PT. Seharusnya setelah PT tidak boleh menggunakan tanda baca titik. Kesalahan selanjutnya ada pada kesalahan penggunaan bahasa asing. Dalam surat lamaran yang ditampilkan tadi terdapat beberapa bahasa asing, yaitu yang pertama ada digital marketing. Penulisan digital marketing harusnya ditulis miring karena ini merupakan bahasa asing yang tidak ada dalam kamus besar bahasa Indonesia. Seharusnya harus dicetak miring. Selanjutnya ada penggunaan bahasa asing yaitu Linux dan Windows. Nah, Linux dan Windows harusnya dituliskan miring atau dimiringkan. Nah, selanjutnya ada penggunaan Big, itu merupakan bahasa Inggris, harusnya ditulis atau dicetak miring. Selanjutnya ada The Graph and Insightzilla yang seharusnya ditulis dicetak miring, tapi dalam surat lamaran tadi tidak dicetak miring.
Selanjutnya ada pada kesalahan penulisan identitas dan lampiran dalam isi surat. Nah, dalam identitas terjadi kesalahan pada bagian nama. Seharusnya nama lengkap ditulis diawali dengan huruf kapital. Denny Cahyanto. D menggunakan huruf D kapital dan C-nya menggunakan C kapital. Selain itu ada di tempat, tanggal lahir. Tempat harus ditulis diawali dengan huruf kapital, yaitu Lembang, L-nya harus L kapital. Dan juga ada bulan. Bulan harus menggunakan awalan huruf kapital. Desember, D-nya harus kapital. Selanjutnya ada pada status belum menikah. Ini pun sama, harus ditulis atau harus diawali dengan huruf kapital. B-nya harus B kapital, M-nya harus M kapital. Dalam surat atau dalam lampiran, ini merupakan kebalikan, yaitu seharusnya pada lampiran ini semuanya menggunakan huruf kecil bukan huruf kapital. Kenapa? Atau mengapa huruf kecil? Karena masih lanjutan dari kalimat sebelumnya. Kesalahan selanjutnya ada pada penulisan penutup dan salam penutup. Pada surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi, bagian penutup dan salam penutup ada pada posisi yang terbalik atau tertukar. Seharusnya dalam surat lamaran pekerjaan, hal yang ditulis pertama adalah bagian penutup, baru salam penutup. Selain itu, pada penulisan hormat saya, seharusnya diakhiri dengan tanda baca koma. Nah, kesalahan selanjutnya ada pada penulisan nama terang. Penulisan nama terang dalam surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi memiliki kesalahan, yaitu tidak menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Seharusnya menggunakan huruf kapital, yaitu Denny Cahyanto. D-nya harus menggunakan huruf kapital dan C-nya harus menggunakan huruf kapital. Itulah kesalahan penulisan dalam surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi berdasarkan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Oke, berarti dapat ditarik kesimpulan hasil identifikasi yang dilakukan oleh anak-anak mengenai surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan tadi sudah tepat. Wah, sekarang anak-anak sudah lebih paham berarti mengenai isi, sistematika, dan kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Berarti Bapak sudah bisa memastikan anak-anak sudah mampu menyusun atau menulis surat lamaran pekerjaan yang benar sesuai dengan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum kalian menulis surat lamaran pekerjaan, hal yang harus kalian perhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan ada dua jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri, dan yang kedua ada surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Nah, perbedaan dari kedua surat lamaran pekerjaan ini adalah ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan, kalian harus mencantumkan iklan tersebut atau nama koran atau nama media yang lainnya yang kalian dapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut. Sedangkan jika kalian menulis surat berdasarkan inisiatif sendiri, kalian dibolehkan untuk tidak memasukkan bagian atau dari mana kalian mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut. Tapi sebelum kita belajar untuk menulis, coba anak-anak kembali perhatikan mengenai informasi atau apa saja yang harus kalian persiapkan sebelum kalian menulis surat lamaran pekerjaan atau langkah-langkah dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Langkah pertama dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah kalian harus menentukan tujuan. Anak-anak harus sudah menentukan tujuan sebelum menulis surat lamaran pekerjaan. Kemana surat tersebut akan dikirimkan, ke lembaga mana, apa dasar pengiriman surat lamaran tersebut, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua ada menulis tanggal, lampiran, dan perihal.
Menuliskan tanggal pembuatan surat merupakan hal yang penting karena untuk instansi yang dituju dapat mengetahui kapan surat itu dibuat atau ditulis. Selanjutnya ada perihal dan lampiran. Nah, penulisan perihal dan lampiran ini berfungsi sebagai petunjuk dari isi surat tersebut. Langkah yang ketiga ada menulis alamat surat. Menuliskan alamat surat merupakan sesuatu yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Mengapa? Karena menuliskan alamat surat atau alamat surat berfungsi untuk petunjuk arah pengiriman surat tersebut dan berfungsi juga sebagai pengarsipan atau penyimpanan. Nah, langkah yang keempat ada menuliskan salam pembuka. Salam pembuka merupakan bagian dalam surat lamaran pekerjaan yang berfungsi sebagai salam pembuka pembicaraan dan penghormatan sebelum kepada inti pembahasan dari isi surat tersebut. Nah, huruf awal dalam salam pembuka dituliskan dengan huruf kapital pada akhir dan pada akhir ungkapan dibubuhkan tanda baca koma. Langkah yang kelima yaitu menulis bagian pembuka. Bagian pembuka berfungsi sebagai pengantar dalam surat lamaran pekerjaan. Sebelum kepada inti pembicaraan yang dituliskan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut, dalam bagian pembuka sebaiknya digunakan kalimat pernyataan atau deklaratif dengan benar supaya jelas maknanya. Jadi kalian harus menuliskan dalam bagian pembuka ini harus menuliskan kalimat yang deklaratif tetapi harus jelas supaya maknanya itu jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, langkah yang keenam ada menuliskan bagian inti atau isi surat. Bagian inti atau isi surat memuat hal-hal yang ingin disampaikan sesuai dengan pokok surat. Bagian inti atau isi surat ini berfungsi sebagai sarana untuk menguraikan pokok pembicaraan supaya mudah dipahami penerima surat. Sebaiknya kalimat-kalimat yang digunakan dalam isi surat hendaknya singkat, lugas, dan jelas, dan kalian harus menghindari dari penggunaan singkatan-singkatan. Nah, langkah yang ketujuh ada menulis bagian penutup. Nah, bagian penutup berisi harapan atau ucapan terima kasih dalam isi surat lamaran pekerjaan. Nah, bagian penutup berfungsi sebagai kunci isi surat yang mengisyaratkan bahwa pembicaraan telah diakhiri atau telah berakhir dan sebagai penghormatan, sopan santun kepada instansi yang dituju. Dan langkah yang kedelapan atau langkah terakhir dalam menulis surat lamaran pekerjaan yaitu menyunting. Kegiatan menyunting harus dilakukan sebagai proses akhir dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Mengapa? Karena hal tersebut dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan atau adanya kekurangan dalam surat lamaran yang sudah ditulis oleh penulis surat lamaran pekerjaan. Silakan kalian catat informasi tadi dalam buku catatan kalian sebagai catatan jika nanti kalian membutuhkannya dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Sampai sini, apakah kalian sudah paham? Atau dari kalian ada yang masih ingin ditanyakan? Jika di antara kalian ada yang belum paham dan memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah dengan menuliskan nama secara lengkap. Sekarang, sebagai bahan latihan dan untuk mengukur pemahaman kalian terhadap isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang sudah kalian pelajari, silakan kalian membuat
surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan, ingat, dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kalian boleh menuliskan hasil pekerjaan kalian pada buku tugas atau pada satu lembar kertas folio, lalu kumpulkan pada media yang sudah disepakati dengan guru mata pelajaran sebelumnya. Baiklah, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun atau menulis surat lamaran pekerjaan harus memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Selain itu, terdapat 8 langkah dalam menulis surat lamaran pekerjaan, terdiri dari menentukan tujuan, menulis tanggal, perihal dan lampiran, terus menuliskan alamat surat, menulis salam pembuka, menulis bagian pembuka, menulis bagian inti atau isi surat, menulis bagian penutup, dan menyunting surat lamaran pekerjaan. Tugas di rumah. Silakan anak-anak buatlah atau tulislah sebuah surat lamaran pekerjaan sesuai dengan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Tugas ini kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun dalam kondisi saat ini. Serta jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya yang kita lakukan dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk mencintai, menjaga, melestarikan, dan menggunakan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.